Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan Anda dan keluarga selalu dalam kondisi sehat dan selamat murah rezeki pula. Pada kali ini kita akan belajar materi bahasa Inggris ya dari dasar tentunya. Kita akan belajar yaitu tentang parts of speech atau bagian-bagian kalimat ya. Materi ini adalah materi yang sangat mendasar yang perlu diketahui oleh pembelajar bahasa Inggris agar nantinya ketika sudah belajar lebih lanjut akan lebih mengenal dengan istilah-istilah bahasa Inggris ini ya. Anda yang punya sepeda di rumah, kalau Anda perhatikan maka sepeda yang Anda miliki itu adalah mempunyai beberapa bagian. Ambil contoh, ada stangnya, ada rangkanya, ada rantainya, ada saddle-nya ya, ada gearnya ya, ada mungkin ada loncengnya dan sebagainya, ada pedalnya juga. Semua bagian-bagian itu mempunyai fungsinya masing-masing dan akan menjadi tidak sempurna manakala salah satunya itu tidak ada. Demikian juga dalam bahasa Inggris, nanti kita akan belajar apa saja bagian-bagian dalam bahasa Inggris ini. Kalau dalam sepeda, bagian-bagiannya seperti yang tadi saya sebutkan, tapi kalau dalam bahasa Inggris kira-kira apa saja bagian-bagiannya? Oke, ini dia. Yang pertama, ya bagian dari bahasa Inggris ini ada namanya noun ya. Lambangnya itu biasanya huruf N. Ya, biasanya orang lebih suka menerjemahkannya sebagai kata benda. Ya, walaupun nantinya contoh-contoh noun ini bukan hanya kata benda saja, namun juga ada kata-kata yang lain gitu ya. Ada manusia, ada tempat ya dan sebagainya. Namun untuk memudahkan kita sebut saja noun itu adalah kata benda. Kita lihat contoh di sini ya, ada a table, sebuah meja, a door, sebuah pintu, a cat. Nah, ini a cat seekor kucing, a dog seekor anjing ya. Tadi table, door itu adalah kata benda ya. Kalau cat, a dog binatang, tapi tetap aja kita sebutkan sebagai noun kata benda. Kemudian ada a father, seorang ayah, a mother, seorang ibu. Ya, itu adalah manusia kan. Kemudian a museum, sebuah museum ini adalah tempat ya. Kemudian Jakarta misalnya, ini nama kota. Nah, itu adalah contoh dari kata benda. Oke, nah jadi kalau ada yang nanya kata benda itu apa atau noun itu apa, yaitu seluruh kata yang menunjuk pada benda atau binatang, manusia, tempat, nama kota, nama desa dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian di mana letak noun ini dalam kalimat? Nah, kita akan lihat letaknya dalam kalimat di mana. Bagi Anda yang sudah pernah belajar bahasa Indonesia, tentulah pernah mendengar istilah SPO ya, subjek, predikat, objek ya. Nah, untuk noun kalau dalam bahasa Inggris ini nanti posisinya itu ada pada subjek dan sebagai objek ya. S dan O, subjek dan objek itu posisi untuk noun. Berikut ada contoh, misalnya the cat is eating fish. Kucing itu sedang makan ikan. Nah, the cat itu adalah posisinya sebagai subjek ya atau pelaku. Kemudian yang contoh yang sebagai objek, misalnya kita ambil kata father, maka menjadi I see a father standing here. Kulihat seorang ayah sedang berdiri di sini. Jadi a father ini adalah posisinya sebagai objek. Itulah posisi noun dalam kalimat. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahami? Ya, jadi yang jadi patokan SPO ya, subjek, predikat, objek. Kalau kalian mau bikin contoh yang lain bisa, misalnya misalnya kalian mau bilang sebuah meja ada di dalam kelas, maka kalian bisa mengatakan a table is in the classroom gitu. Atau misalnya saya saya membeli sebuah meja baru misalnya, I buy a new table gitu. Itu adalah sebagai objeknya. Oke, itu yang pertama ya, yaitu noun sebagai bagian pertama dari
bahasa Inggris atau parts of speech, bagian-bagian dari bahasa Inggris. Kemudian yang kedua apa kira-kira? Kita lihat yang kedua, di sini ada verb, ya, kata kerja. Jadi kalau ditanyakan apa kata kerja ataukah apakah verb itu, maka bisa kita kasih penjelasan singkatnya. Verb adalah seluruh kata yang menunjuk pada aktivitas, kegiatan, kejadian, begitu ya. Kita bisa lihat contohnya di sini adalah ada study, belajar, eat, makan, drink, minum, sleep, tidur, go, pergi, read, membaca, write, menulis, say, mengatakan, cook, memasak, listen to, mendengarkan. Ya, ini adalah contoh dari kata kerja atau verb. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya, di manakah posisi verb dalam kalimat ya? Kita masih menggunakan konsep SPO, subjek, predikat, objek. Kalau tadi noun itu posisinya sebagai subjek dan objek, maka untuk verb ini adalah posisinya pada predikatnya ya, pada P. Makanya P-nya saya garis bawah di situ. Untuk contohnya, misalnya di sini ada we study mathematics. Kami belajar matematik. Atau I eat 3 times a day. Saya makan 3 kali sehari. Ya. Pada kata kalimat I eat 3 times di sini nggak ada objeknya ya. Ya nggak apa-apa nih, agak lupa tadi ya. Harusnya mungkin lebih tepat kalau saya katakan misalnya I eat rice 3 times a day. 3 times a day itu sifatnya hanya sebagai keterangan saja. Jadi SPOK ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin kita pakai ada SPOK, pakai keterangan gitu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman tentang parts of speech. Oke, ini adalah untuk bagian pertama parts of speech. Ada 7 atau 8 parts of speech nanti yang akan kita share di video-video di channel ini. Ya, untuk video yang pertama ini kita share dua dulu ya, parts of speech, ada noun, ada verb. Oke, untuk materi yang selanjutnya silahkan Anda bisa nantikan pada video berikutnya, dan jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, maka kalian silahkan bisa ketik komentar Anda, ya, tuliskan komentar Anda, bisa kasih like, dan bisa juga share video ini ke teman-teman Anda. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya di bagian yang kedua, parts of speech yang kedua ya. Kita lihat nanti ada apa saja. Oke, terima kasih dan mudah-mudahan sukses selalu Anda semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.